Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi dengan seluruh lembaga penyiaran televisi maupun radio di NTT. Rakor tersebut membahas sejumlah kendala maupun persiapan lembaga penyiaran dalam menghadapi siaran analog ke siaran digital yang akan dihentikan November 2022 mendatang. Selain itu, rakor tersebut juga menyampaikan sejumlah perubahan penyiaran regulasi tentang penyelenggaraan penyiaran dan juga proses peralihan penyiaran. Juga membahas pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Ketua KPID NTT Frederikus Royanto Bau di sela-sela kegiatan mengatakan, persiapan awal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, yakni menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pada masing-masing lembaga penyiaran. Langkah ini sebagai bentuk mendukung siaran pada masing-masing lembaga penyiaran menghasilkan mutu siaran yang baik. Peraturan mengenai migrasi penyiaran analog ke digital menjadi payung hukum dan rujukan sektor penyiaran. Melalui aturan tersebut, desain sistem penyiaran dalam persiapan menghadapi migrasi era analog ke digital dapat berjalan dengan baik. Tentang bagaimana peran serta LP, dari pemerintah untuk upaya untuk meningkatkan peran serta LP dalam pembangunan. Kalau kali ini kita lebih khusus dengan teman-teman di lembaga penyiaran. Karena apa? Kita sekarang lagi perubahan adanya aturan baru, khususnya Permen Kominfo tentang penyelenggaraan penyiaran. Nah, di situ ada banyak hal yang berubah, termasuk peran KPID di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Karena kalau kita tidak berikan sosialisasi, teman-teman di LP banyak yang belum mengerti soal ini. Banyak yang masih datang, ini kita mau urus surat-surat ini bagaimana KPID. Padahal di Permen Kominfo nomor 11 tahun 2021 ini peran KPID sudah tidak ada untuk proses perizinan, ya. Kita hanya bisa memantau isi siarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya unlock switch off nanti berakhir akan di tanggal 2 November 2022 itu semua siaran televisi akan beralih penyiaran digital. Karena itu kita berharap dengan kegiatan ini juga ini menjadi momentum untuk kita sampaikan bahwa harus ada persiapan dari lembaga penyiaran sendiri untuk menyiapkan infrastruktur dan juga sumber daya manusianya, SDM di lembaga penyiaran. Jika infrastruktur dan SDM-nya ini ditingkatkan, otomatis apa yang kita harapkan agar kontennya berkualitas itu bisa terwujud. Karena percuma kalau teknologi penyiarannya beralih dari analog ke switch off, analog ke digital, tetapi kontennya masih biasa-biasa saja gitu. Ini yang perlu kita sampaikan. Sehingga ada dua hal itu. Yang pertama soal perubahan regulasi tentang penyelenggaraan penyiaran, yang kedua tentang proses peralihan dari penyiaran dari analog ke switch off. Ada juga tadi materi dari KPI Pusat itu kita bicara soal pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS terbaru. Karena kita di KPI dan KPID saat ini sedang upaya revisi. Nah, tadi yang disampaikan itu soal revisi draft sosialisasi tentang draft finalnya, yang akan mungkin dalam tahun ini atau tahun depan, awal tahun depan sudah ditetapkan. Kita berharap agar P3SPS ini benar-benar menjadi panduan bagi teman-teman lembaga penyiaran dalam memproduksi konten atau mempublikasi hal-hal ke publik, ke layak NTT gitu. Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah pemateri, baik dari KPI maupun KPID NTT. Patris Laiskodat, AFB TV, melaporkan.